Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kista Iwadana dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, yaitu kelas reguler B semester 6. Saya di sini akan melakukan vlog tentang materi hukum jaminan, yaitu tentang undang-undang sebagai dasar hukum jaminan dan perjanjian sebagai dasar hukum jaminan. Berdasarkan pengertiannya, sumber hukum dibagi menjadi tiga. Satu, sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif. Wujudnya adalah bentuk yang konkret, yakni berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. Nomor 2, sumber hukum yang diartikan sebagai tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum, berwujud peraturan atau ketetapan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Sumber hukum dalam artian hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh penguasa berwenang untuk menentukan isi hukum positif yang akan dibentuk. Pengertian hukum atau sumber hukum ini adalah tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hukum jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan. Aturan dan hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek yang berasal dari Belanda. Berdasarkan azas konkordansi berlaku di Indonesia mulai tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Per ini memuat hukum perdata material terkecuali hukum dagang. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku kedua KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ketentuan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan lembaga dan jaminan dalam KUH Perdata diatur pada pasal 1131 sampai dengan pasal 1232. Pengaturan tentang piutang-piutang tersebut dimulai dari bab 19 tentang piutang dengan hak mendahulukan yang diatur mulai dari pasal 1131 sampai dengan pasal 1149. Kemudian pada bab 20 dibahas tentang gadai yang diatur mulai pada pasal 1150 sampai dengan 1161. Pada bab 21 membahas tentang hipotek yang diatur mulai pasal 1162 sampai dengan 1232. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat dengan KUHD pada dasarnya hukum dagang mengatur mengenai hukum perdata khusus yang terdiri dari dua buku, yaitu buku 1 mengatur tentang dagang pada umumnya dan buku kedua mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Dalam hukum dagang, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan adalah ketentuan mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut yang dimuat dalam buku 2, mulai dari pasal 309 sampai dengan 319. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu tentang ketentuan dalam Perundangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ini yang berhubungan dengan hukum jaminan, yaitu terdapat pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah adalah hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotek dan kredit verban yang akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga hak tanggungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai kredit verban seluruhnya tidak berlaku lagi dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut pembebanan hipotek hak atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi. Sedangkan ketentuan tentang pembebanan hipotek atas benda-benda lainnya yang bukan hak atas tanah dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah masih tetap berlaku. Hal ini dimuat dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya fidusia yang disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa selama peraturan perundang-undangan mengenai fidusia yang ada belum dicabut, diganti atau diperbarui, maka semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia selama berdasarkan Undang-Undang Fidusia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Fidusia dinyatakan tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Risiko Gudang.
Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem revisi gudang. Perubahan yang terjadi tidaklah pada keseluruhan pasalnya melainkan pada beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal lainnya masih tak berlaku. Perjanjian sebagai sumber hukum jaminan, artinya perjanjian yang dimuat dalam buku lim yaitu pasal 1313 yang berbunyi yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, perjanjian jaminan. Kredit yang diberikan selalu disertai dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Di sini kualifikasi jaminan yang baik yang berdasarkan menurut Profesor Raden Subekti, Sarjana Hukum atau yang disingkat ESA. Yang pertama yaitu yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat mudah diluangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit debitur. Sifat-sifat perjanjian jaminan yaitu perjanjian jaminan merupakan perjanjian pelengkap yang sifatnya aksesorir, yaitu perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tujuan perjanjian jaminan melengkapi perjanjian pokok dan untuk menjadi kepastian debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur. Yang selanjutnya yaitu akibat hukum aksesorir, yaitu perjanjian aksesorir tergantung pada perjanjian pokok. Yang selanjutnya perjanjian aksesorir tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian aksesorir juga ikut batal. Perjanjian aksesorir ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Jika perutangan pokok beralih karena cesi subrogasi, maka perjanjian aksesorir beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Dalam hal ini, subjek hukum jaminan setiap makhluk yang berwenang untuk memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari dua jenis, manusia biasa, naturally person. Manusia biasa, natural person, manusia sebagai subjek hukum yang telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam hal itu, menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Di sini tentang hukum jaminan sudah diatur semuanya. Jadi yang tadi yang berisi tentang hukum jaminan yaitu berdasar tentang hukum KUH Perdata dan hukum dagang, yang mana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 juga diatur tentang revisi dagang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak-hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Di sini semuanya tentang hukum jaminan sudah diatur dan sudah dibukukan, yaitu dikodifikasi. Yang selanjutnya yaitu pada dasarnya manusia ialah bisa dikatakan cakap apabila memenuhi syarat tertentu. Yang pertama yaitu harus berusia 21 tahun. Yang apabila tidak cakap maka batallah perjanjian tersebut. Dan orang-orang yang belum dewasa juga belum dikatakan belum cakap. Seperti itu. Orang wanita dalam perkawinan bersatu sebagai istri atau dengan adanya gangguan jiwa tersebut, maka orang wanita yang melakukan perjanjian tidak dapat sah dalam melakukan perjanjian. Dalam badan hukum atau reh person, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum, melakukan perbuatan hukum seperti manusia dan demikian. Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Badan hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik atau public person merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintahan atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, Bank Indonesia, dan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum privat atau private person. Badan hukum private person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum ini. Dengan demikian, badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang lain untuk tujuan tertentu, yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah, misalnya perseorangan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal. Demikian vlog saya. Apabila ada salah kata maupun yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.